Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Alfian Rusdi, NIM E2019-1130 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 9, yaitu materi tentang membangun merek yang kuat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang revitalisasi merek. Perubahan selera dan preferensi konsumen, kemunculan pesaing atau teknologi baru, atau semua perkembangan lingkungan pemasaran bisa memengaruhi peruntungan merek. Hampir semua kategori produk merek yang pernah terkenal dan dikagumi seperti Zenith dan Smith Corona mengalami masa-masa sulit atau bahkan lenyap. Tetapi sejumlah merek berhasil muncul kembali dengan mengesankan pada tahun-tahun terakhir dengan berhasilnya pemasar meniupkan nafas baru dalam waralaba pelanggan. Seringkali hal pertama yang harus dalam merevitalisasi merek adalah memahami sumber-sumber apa dari ekuitas merek yang bisa dipakai sebagai awal langkah. Selanjutnya yaitu merencanakan strategi penetapan merek atau branding strategi. Perusahaan mencerminkan sejumlah dan jenis baik elemen merek maupun keunikan yang diterapkan perusahaan pada produk yang dijualnya. Keputusan cara menetapkan merek produk baru merupakan hal penting. Ketika perusahaan memperkenalkan sebuah produk baru, perusahaan mempunyai 3 pilihan utama, yaitu perusahaan mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, perusahaan menerapkan beberapa elemen mereknya yang sudah ada. Yang ketiga, perusahaan menggunakan kombinasi elemen baru merek baru yang ada. Strategi umum yang digunakan perusahaan dalam memutuskan pemberian merek produk atau jasa sebagai berikut: nama individual atau nama keluarga atau nama perusahaan, nama korporat digabungkan dengan nama produk individual. Selanjutnya yaitu perluasan merek. Dengan mengakui bahwa salah satu aset paling bernilai adalah merek, maka banyak perusahaan memutuskan mengukit aset dengan memperkenalkan sejumlah produk baru dan dalam beberapa nama merek paling kuat. Kebanyakan produk baru sesungguhnya adalah perluasan lini. Perluasan merek memiliki keuntungan, yakni meningkatkan peluang keberhasilan produk baru dan memberikan umpan balik positif terhadap merek dan perusahaan induk. Sementara kerugian perluasan merek biasanya disebabkan karena merek yang multiproduk punya kecenderungan besar untuk mengalami dilusion. Merek menjadi tidak punya jati diri dan pelanggan mengalami kebingungan dengan asosiasi merek yang ada. Apalagi ketika merek dipakai di produk yang tidak ada hubungan sama sekali antara satu dengan yang lainnya. Sesuai yang disebutkan tadi, yang dijelaskan tadi, bahwa perluasan merek itu ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu perluasan lini dan perluasan kategori. Perluasan lini adalah dalam perluasan lini merek induk digunakan untuk memberi merek pada produk baru yang membidik segmen pasar baru dalam kategori produk yang sekarang ini dilayani produk induk, seperti melalui cita rasa baru, bentuk, warna baru, unsur ditambahkan, dan ukuran kemasan baru. 2. Perluasan kategori. Dalam perluasan kategori, merek induk digunakan untuk memasuki satu kategori produk yang berbeda dari produk yang sekarang dilayani merek induk, seperti jam Swiss Army. Yang terakhir yaitu portofolio merek. Portofolio merek atau brand portofolio adalah kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan kepada calon pelanggan. Merek-merek berbeda bisa dirancang dan dipasarkan untuk menarik berbagai sumber segmen pasar. Semua merek mempunyai pelanggannya masing-masing, dan untuk mendapatkan pelanggan semua segmen, maka perusahaan
membuat banyak merek. Beberapa alasan memperkenalkan multimerek dalam sebuah kategori yakni salah satunya yaitu meningkatkan kompetisi internal dalam perusahaan, menarik konsumen pencari keragaman yang mungkin dapat beralih ke merek-merek lain, meningkatkan ketersediaan gerak dan ketergantungan pengecer di toko. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, kembalilah ke jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.